Saat ini dunia sudah semakin gelap keadaannya. Problema di mana-mana. Kesedihan pun meningkat dengan ekstrim. Terutama dalam kehidupan remaja. Untuk mengalahkan kesedihan para remaja, dunia membutuhkan Cahaya. Dunia itu pembawa cahaya. Akhirnya, sang pembawa cahaya pun datang. mereka adalah Sang cahaya remaja. Hai, balik lagi dengan kita Camps Podcast. halo semuanya. Halo. Ngomong-ngomong, Camps Podcast itu dapat dari mana sih? Camps itu singkatan dari nama-nama kita tahu. Ca itu Caca alias aku. M untuk Michelle. Oh, berarti S untuk aku ya, Shannon berarti. Ya kan? Iya bener. Dosen masa lupa sih? Ini kan kita yang bikin bertiga. Wah parah sih, lupa sama nama sendiri. Iya, gue baru inget. Masih ada gue belum perkenalan. Parah sih kalian, gue lupain. Oh iya, masih ada Rusli. Kita lupa masukin Rusli ke nama grup kita. Nanti deh kita pikirin. Sapa dulu dong audiensnya. Halo semuanya. Wih, mantep. Oh iya, ngomong-ngomong tumben banget nih kita tiba-tiba bikin podcast gini. Emang mau ngomongin apa sih? Nah, kita di sini mau ngomongin tentang mental health dan kaitannya terhadap beberapa aspek, such as insecurity, self-love, dan self-control. Emang apa tuh mental health? Kalau aku lihat di Google sih, mental health itu tingkatan kesejahteraan psikologis atau ketiadaan gangguan jiwa. Kesehatan jiwa terdiri dari beberapa jenis kondisi yang secara umum dikategorikan dalam kondisi sehat, gangguan kecemasan, stres, dan depresi. Tapi menurut aku menarik juga sih ngomongin tentang mental health, karena kan di zaman sekarang, apalagi di masa pandemi gini, pasti mental health jadi topik yang paling sering diomongin, terutama di kalangan remaja seumuran kita gini. Iya, justru karena pandemi inilah mental problem makin banyak dan kasus bunuh diri pun meningkat. Ya betul. Nih aku jadi kepo nih, apa sih kaitannya dengan topik-topik yang lain? Iya, kok bisa ya berkaitan? Untuk self-control terlebih dahulu ya. Self-control adalah kemampuan individu untuk mengarahkan tingkah lakunya sendiri dan kemampuan untuk menekan atau menghambat dorongan yang ada. Nah, logikanya seperti ini. Kalau kita bisa mengontrol diri kita sendiri, bisa seperti hawa nafsu terhadap sesuatu, atau istilah kerennya ya, adalah ngidam. Kemungkinan kita bisa mengontrol perasaan kita. Nah, dengan mengontrol perasaan, kita bisa kontrol jumlah emosi negatif yang terdapat dalam kita, sehingga mental pun terjaga. Wah, benar juga ya. Semakin dewasa kita wajib punya self-control nih. Bener, Cak. Kata Timothy Bruce aja, feeling is a terrible leader loh. Makanya kita juga nggak boleh terlalu ngikutin perasaan ya. Oke, lanjut. Jadi menurut kalian sekarang apa itu self-love? Self-love adalah mencintai diri sendiri dengan melibatkan aspek menyadari diri sendiri. Hargai diri sendiri, percaya diri, dan peduli pada diri sendiri. Jadi, jika ada salah satu aspek yang belum terlaksana, dapat dikatakan bahwa self-love belum sepenuhnya utuh. Dan contohnya apa aja sih? Ini udah satu paket sama berdamai dengan diri sendiri. Contohnya tuh kayak seperti kita bisa menerima diri sendiri apa adanya, gak usah berekspektasi berlebihan, atau ya kita menghargai lah achievement yang udah kita capai dengan usaha sendiri. Gak usah stres sana sini, puaslah dengan apa adanya, karena itu yang terbaik yang bisa kita kerjakan. Jadi jangan sampai orang lain terus yang kita pikirin, sampai diri kita gak keurus. Mikirin orang gak salah sih, malah bagus. Tapi ingat guys, diri kita sendiri juga butuh dicintai loh, butuh perhatian juga. Nah, lack of self-love juga salah satu penyebab terjadinya bunuh diri loh. Karena tanpa self-love, mereka jadi mikir bahwa kita itu nggak worthy. Dan mereka juga mikir bahwa mereka nggak punya tujuan lagi dalam hidup. Beda dengan orang-orang yang mempunyai self-love, mereka justru menghargai diri mereka sendiri. Sehingga hidup mereka full of joy gitu loh. Mereka enjoy dengan diri mereka, dan nyaman juga.
Dampaknya besar juga ya. Gak nyangka mencintai diri sendiri itu mempunyai peran yang sangat penting dalam hidup kita loh. Kalau dipikir-pikir lagi, dari yang tadi aku dengar dari pembicaraan kalian, self love itu ada hubungannya juga sama insecurity, ya gak sih? Nah, bener juga tuh. Tapi aku masih suka agak-agak lupa deh. Apa sih insecurity itu? Jadi insecurity itu adalah kondisi yang menggambarkan perasaan tidak aman, sehingga muncul kalau nggak mencintai diri sendiri. Ini ibaratnya seperti satu step sebelum bunuh diri. Karena mereka nggak mencintai dirinya sendiri, mereka malah nggak pede. Mereka malah merasa bahwa sekeliling mereka tuh menjudge dirinya begitu. Jadi mereka merasa gelisah, takut, malu, atau lainnya. Dan bahayanya adalah mereka bisa membawa orang ke hal-hal yang negatif, seperti narkoba, contohnya obat penenang, lalu operasi plastik, dan mungkin bunuh diri jika sudah terlalu parah. Waduh, berarti security itu bahaya banget ya, sampai bisa bikin bunuh diri. Coba kalian bayangin deh, apa jadinya kalau semua orang di dunia ini merasa insecure dan banding-bandingin dirinya sama orang lain terus. Daripada bunuh diri, bisa-bisa populasi jiwa di dunia semakin berkurang. Iya, bener banget tuh. Lagian kan kalau kita pikir-pikir lagi, kalau kita semua sama-sama insecure, berarti ada orang lain yang menganggap kita lebih baik daripada dirinya sendiri. Coba aja aku bisa ganti cara pikir orang-orang yang insecure jadi kayak gitu. Pasti gak ada lagi deh yang namanya insecurity. Iya, aku juga pengen deh ubah cara pikir orang kayak gitu. Makanya kan kita bahas ini karena mau mengubah cara pikir orang dan membuat mereka bangga sama diri sendiri. Tapi jangan sampai kalian jadi sombong dan egois loh ya, gara-gara terlalu mencintai diri sendiri. Siap. Oh iya, ngomong-ngomong, kan kita udah bahas banyak nih tentang mental health. Mulai dari self-control, self-love, berdamai dengan diri sendiri, sampai insecurity. Tapi kalian ada nggak sih pengalaman yang berkaitan sama itu semua? Kalau ada, kalian udah berhasil mengatasi hal itu atau belum? Dan kalau udah, boleh dong bagi-bagi tips. Aku pengen denger deh cerita kalian. Nah, ada yang mau cerita duluan kan? Yang ngasih ide jalan duluan lah. Nah, setuju. Nah, gue suka nih yang kayak gini. Rusli, dari tadi diem aja. Akhirnya sekarang buka suara. Boleh dong cerita duluan. Rusli. Malah diem nih anak. Udah deh, aku mulai duluan. Jadi beberapa bulan yang lalu ada satu kejadian yang bikin aku benar-benar sakit hati banget. Aku sampai gak mau makan, gak mau keluar kamar, gak mau ngapa-ngapain deh pokoknya. Sampai tugas sekolah juga jadi terbengkalai dan pikiran aku juga jadi penuhi sama rasa kesel dan marah sama diri sendiri. Sampai-sampai berapa kali aku coba buat melukain diri sendiri, tapi untungnya gak pernah berhasil sih. Nah, itu menurut aku salah satu contoh lack of self-love ya, kayak yang tadi Michelle bilang. Dan aku juga terlalu mikirinnya aku harus bisa bahagiain orang lain walaupun aku harus berkorban. Padahal kan pikiran kayak gitu salah banget. Sampai-sampai aku dimarahin dong sama orang tua aku. Tapi setelah beberapa bulan, aku kayak gitu terus, aku coba mulai mikirin diri sendiri. Aku adain me time atau self-date setiap hari. Dan jadilah aku yang sekarang, gitu deh. Nah, sekarang giliran kalian. Kalau aku sih ya, nggak ada yang terlalu personal sih. Tapi masalah yang sering aku hadapin itu adalah kesepian. Nah, dari situ aku juga menerapkan self-date. Makanya aku bisa senang banget deh walaupun cuma sendirian. Jadi self-date itu tuh kayak bayangin ada dua kepribadian di dalam kamu. Terus coba kamu bahas masalah apa yang sedang kamu hadapin dengan kepribadianmu yang lain. Dari itu aja rasa kesepian udah bisa memudar loh. Interesting juga, Cel. Sekarang aku ya, sebenarnya aku bener-bener insecure sama penampilan aku, apalagi berat badan aku. Dulunya aku susah banget deh terima penampilan aku. Tiap hari aku ngeliat kaca, pasti aku nanya ke diri sendiri, kenapa aku tidak bisa terlihat seperti cewek yang lain? Kenapa sih pipi aku cabi? Kenapa aku tidak bisa seperti mereka? Dan itu membuat aku sangat terpuruk. Hingga akhir-akhir ini aku mulai mempelajari self-love dan menerima aku apa adanya. Karena kita semua diciptakan sebegitu uniknya. Dan kenapa aku
harus terlihat seperti mereka kalau aku bisa menjadi diri aku sendiri yang unik apa adanya. Wah, ternyata kita masing-masing ada cerita yang berbeda-beda mengenai self-love. Dan kabar baiknya, kalian masih berusaha untuk self-love diri kalian loh. Oke. Rusli, Ini kan kita semua udah cerita nih. Rusli mana nih? Kok nggak nongol-nongol ya dia? Gue juga mau cerita dong. Nah, akhirnya nongol juga nih anak satu. Nah, tadi kemana aja yang terus? Yuk, mulai aja langsung. Jadi gini, akhir tahun 2020 gue ketemu satu orang di komunitas game. Isinya lebih dari 10.000 orang. Kebetulan gue sama dia sama-sama manajer dari satu komunitas itu. Aturannya, selama manajer atau admin itu harus saling kenal, akrab satu sama lain. Itu peraturannya. Nah, pas gue pertama kali ketemu satu orang itu, gue ngerasa ada gak enak. Gak tahu itu firasat gue kayak gitu aja. Gue ngerasa dia beda banget gitu. Gue sama dua manajer lain dulu tuh akrab banget. Mereka aktif ngurusin ini itu di grup. Nah, setelah gue penasaran, ya udah gue kepo. Dia pertama kali di Discord selalu di mute. Gue kira emang dia nggak boleh ngomong gitu sama orang tuanya atau kenapa. Terus beberapa hari kemudian gue lihat dia ngobrol sama temennya. Nah, ini cewek ya, jadi dia ngobrol sama temen ceweknya. Terus gue asal nimbrung aja. Gue nggak mikir lagi itu nggak sopan atau apapun. Jadi gas aja. Waktu itu gue buaya banget istilahnya. Dari situ setiap cewek masuk gue godain ini itu bodo amat, pokoknya gue yang penting fun aja. Di situ gue udah terbuka banget, udah bebas banget. Nah, gue curiga dia menghindar, katanya gue sifatnya gini gitu. Gue buaya karena dia menghindar. Gue makin penasaran gimana caranya gue menemukan apa yang gue pengen tahu. Tapi balik lagi karena sesama manajer, sesama admin, kami harus akrab, gak bisa jauh-jauh, gak bisa ini. Berhari-hari kemudian gue berhasil kenal ketemu dia. Hari itu gue ceritain masalah hidup gue. Nah, dia waktu itu belum mau cerita apapun, tapi dia dikit-dikit terbuka. Dia ngasih tahu ke gue dia bukan lagi dirinya sejak kelas 5 SD. Sini gue senang banget, gue mikir ini kan yang gue pengen tahu selama ini. Selalu di pikiran gue muncul kayak gitu. Sekarang ini lagi nggak baik-baik aja. Dia bukan dirinya yang asli lagi, karena dia sering banget ditinggalin. Sampai dia mikir gue sebenarnya apa sih kok gue bertahun-tahun diginiin terus. Gue pernah alami hal itu dulu sering pas zaman gue kejar cewek nggak jelas. Habis itu gue berbulan-bulan usaha ubah dia. Salah satu yang pernah gue bilang ke dia, apapun yang terjadi serahkan aja pada kehendak Tuhan. Dia sudah menyiapkan jalan yang terbaik buat kamu. Terus aku ngomong juga, cintailah dirimu sendiri karena Tuhan juga mencintaimu gitu. Dulu sih dia anti banget sama gue karena buaya, kan dia biasa kalau buaya itu suka deketin terus bentar ninggalin PHP, itu menurut dia. Tapi sejak gue kenal dia sih pelan-pelan sifat yang dia gak suka itu hilang. Gue gak ngerti lagi kenapa biar gue dijauhin terus sama dia. Usaha gue buat ubah dia gak berakhir. Gue mau jadi orang yang pertama, gak ninggalin dia sampai akhir hidupku. Itu harapan yang ada di gue. Kalau dia terluka ya kayak gue mau jadi obatnya gitu. Dan sekarang dia udah jauh lebih mending deh dibandingin dulu. Dia sering didatangi pikiran-pikiran jelek tentang dirinya, yang menganggap dirinya gak guna lah, ini itulah, karena dia diperlakukan kayak gitu. Udah deh guys, segini aja kayaknya, kepanjangan kalau kalian udah gak sabar ngomong. keren. Jadi kita bukan cuma bisa bantu diri sendiri aja, tapi kita juga bisa membantu orang yang butuh bantuan. Dan kita juga harus minta bantuan dari Tuhan. Nah, pas banget nih aku mau nanya, ada gak sih tips buat nambahin self love dan self control ini biar orang-orang bisa terbantu juga? Yang cerita terakhir mulai duluan dong. Ya ampun, oke deh. Nah, menurut gue ya, self love ini bisa dimunculkan dengan kerendahan hati. Karena kalau sombong kan maunya high standard gitu. Jadi kita nggak bisa menerima diri kita sendiri kalau nggak sesuai ekspektasi. Oke, sekarang lanjut ke gue ya. Tapi gue mau kasih tips buat self control nih.
Jadi menurut aku self control itu bisa ditingkatin dari kedewasaan pikiran. Coba lihat deh orang-orang yang dewasa secara mental, mantap kan self controlnya? Nah, gimana caranya mendewasakan pikiran? Dimulai dari belajar mengalah, karena dengan kita sering mengalah, kita bisa terhindar dari berbagai masalah. Dan itu juga melatih dan membiasakan otak dan pikiran kita buat jadi lebih dewasa. Tapi ingat ya, mengalah itu bukan berarti kalah loh ya. Iya, setuju. Untuk mempunyai pikiran yang dewasa, kita nggak bisa dengan melatih mental doang. Kita juga butuh menerapkan firman Tuhan. Karena dengan demikian, pemikiran dan emosi kita bakal jadi lebih fleksibel, dewasa, dan pengertian. Ya, pokoknya kesimpulannya semuanya berkaitan kok. Kalau satu aspek udah ada, buat ngembangin aspek lainnya pasti gampang. Oh iya, gue ada tambahan satu lagi nih. Terapkan PKBN 2K juga bisa membantu. Nah, pesan yang bisa gue sampaikan ke kalian, pendengar sekalian, adalah cintailah diri lu dan lihat hidup lu berubah 180 derajat. Wih, tipsnya bagus-bagus banget nih. Mungkin teman-teman pendengar bisa coba ikutin ya. Mungkin udah sampai sini aja kali ya, biar gak kelamaan. Iya, udahin aja deh. Mungkin nanti kita lanjut lagi kapan-kapan. Gue tutup ya. Oke semuanya, sekian podcast kita yang bertema mental health. Terima kasih telah mendengarkan Camps Podcast. Semoga yang tadi kita omongin bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa meningkatkan kesehatan mental kalian. Terima kasih dan sampai Dah jumpa. semuanya. Have a nice day. And God bless you all. Camps Brought to you Podcast. by Semak 4 Penabur Jakarta. Featuring menjadi manusia. Finish aja.